Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 5 gaya santai nabung saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Setiap pelaku pasar punya gayanya masing-masing untuk memaksimalkan portofolio. Ada yang bisa melihat layar HP atau laptopnya setiap hari, hanya untuk memantau harga. Ada yang sibuk karena tidak punya waktu untuk terus melihat harga saham. Itulah salah satu penyebab adanya dua aliran besar, yaitu trader dan investor. Nah, terlepas dari hal itu, pada video ini saya akan membahas 5 gaya yang dapat dilakukan semua pelaku pasar. Tentu saja, topik ini dibuat hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi, sehingga tidak menjamin pasti berhasil diterapkan semua orang. Selalu disclaimer on ya. Gaya pertama, transaksi 1 kali dalam sebulan. Gaya ini cenderung lebih cocok bagi mereka yang bekerja sebagai seorang karyawan dengan kesibukan super padat. Karyawan biasanya mendapatkan gaji sekali dalam sebulan. Apabila kamu tidak punya waktu memantau harga saham setiap hari, opsi ini bisa menjadi pilihan. Kamu bisa menjadwalkan membuka aplikasi online trading hanya ketika hari gajian atau awal bulan. Nah, saat membuka aplikasi, kamu bisa sekalian membeli saham jika ada yang menarik atau masuk kriteriamu. Tentu saja, dengan selalu berfokus pada bagus tidaknya kinerja perusahaan ya. Jangan hanya karena melihat harga pada saat itu sedang murah. Mari kita ambil satu contoh saham sebagai simulasi penerapan metode nabung saham ini. Saya menggunakan contoh satu saham yang sama untuk melakukan simulasi di 5 gaya yang akan kita bahas pada video ini. Saham yang akan digunakan adalah PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Selain itu, untuk mempermudah perhitungan, kita gunakan saja satu lot untuk setiap transaksi. Nantinya, kamu bisa menyesuaikan jumlah lotnya sesuai dengan portofoliomu masing-masing. Oh iya, untuk metode pengambilan datanya adalah dengan mengambil data 10 transaksi terakhir dengan angka closing price. Ini merupakan rekapan data 10 transaksi terakhir jika kamu melakukan transaksi 1 kali dalam 1 bulan. Di sini, dapat kita lihat bahwa harga beli rata-rata untuk setiap satu lot pembelian akan menjadi 3.622. Dengan menggunakan harga saham 3.100, itu berarti kamu masih mengalami kerugian sebesar 14,41%, khususnya sampai dengan video ini dibuat. Gaya kedua, transaksi setiap triwulan atau 3 bulanan. Gaya ini lebih cocok bagi mereka yang mempunyai sudut pandang seorang investor. Setiap perusahaan publik tentu akan menerbitkan laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk mempresentasikan kinerja terbarunya. Nah, pada saat itulah kamu bisa menjadwalkan untuk membuka aplikasi online tradingmu. Tentu saja setelah menganalisa kinerja terupdate-nya ya. Apabila ada saham di watchlist yang kinerjanya menarik, kamu bisa membelinya. Namun, apabila ada saham di portofoliomu yang kinerjanya menurun signifikan, kamu bisa menjualnya. Orang yang menerapkan gaya nabung saham seperti ini biasanya sangat jarang melihat pergerakan yang turun harga, karena hanya membuka aplikasi online-nya 1 kali dalam 3 bulan. Dengan begitu, psikologi mereka menjadi lebih tenang dan tidak terlalu terpengaruh pergerakan harga saham. Nah, mari kita ambil satu saham sebagai contoh simulasi penerapan metode nabung saham ini. Ini merupakan rekapan data 10 transaksi terakhir jika kamu melakukan transaksi 1 kali setiap triwulan atau 3 bulanan. Di sini, dapat kita lihat bahwa harga beli rata-rata untuk setiap satu lot pembelian akan menjadi 3.668. Dengan menggunakan harga saham di angka 3.100, itu artinya kamu masih mengalami kerugian sebesar 15,49%, khususnya sampai dengan video ini dibuat. Gaya ketiga, transaksi 1 tahun sekali. Gaya ini cenderung tidak terlalu disukai karena sangat membosankan. Bagaimana mungkin kita hanya melakukan transaksi 1 kali dalam 1 tahun? Kita butuh menunggu 365 hari hanya untuk menekan tombol buy dan sell. Untuk mereka yang melakukan metode ini, biasanya menunggu terbitnya laporan tahunan suatu emiten. Nantinya, setelah membaca gambaran umum kinerja perusahaan selama 1 tahun, barulah investor melakukan aksi, baik jual ataupun beli. Pertanyaannya, apakah gaya nabung saham seperti ini efektif? Saya sudah pernah membuat 3 video yang membahas hal ini. Kamu bisa melihat fakta nyata
dari setiap perkembangan emiten di indeks IDX30 selama 10 tahun apabila menggunakan metode ini. Untuk itu, jika ingin melihat videonya, silahkan search di YouTube Baca Saham untuk video berjudul Hasil Nabung Saham 10 Tahun, baik itu part 1, part 2, dan part 3. Ini merupakan rekapan data 10 transaksi terakhir jika kamu melakukan transaksi 1 kali setiap tahun. Di sini, dapat kita lihat bahwa harga beli rata-rata untuk setiap satu lot pembelian akan menjadi 2.453. Dengan harga saham di angka 3.100, itu artinya kamu memperoleh keuntungan sebesar 26,38%. Namun, ingat, keuntungan itu didapat dalam jangka waktu 10 tahun loh. Gaya keempat, transaksi saat harga mengalami perubahan signifikan. Gaya ini cenderung lebih cocok bagi mereka yang menganut pandangan swing atau momentum trading. Pada tahapan ini, kamu hanya akan melakukan aktivitas jika terjadi perubahan signifikan untuk harga saham suatu emiten. Dasar pengambilan keputusan yang bisa kamu ambil adalah dengan menggunakan support dan resistance, atau bisa juga melihat top bottom harga suatu emiten dalam jangka waktu tertentu. Untuk metode ini, kamu tidak mempunyai durasi waktu yang ditetapkan setiap berapa lama sekali melakukan transaksi. Patokan yang diambil hanya jika terjadi perubahan harga yang signifikan, baik naik ataupun turun. Dalam mempermudah pemantauan, kamu bisa menggunakan fitur alarm yang biasanya disediakan di aplikasi online trading, di mana nantinya aplikasi itu akan mengirimkan notifikasi kepada kamu jika saham sudah menyentuh harga yang kamu tentukan. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh berikut ini. Ini merupakan rekapan data 10 transaksi terakhir jika kamu melakukan transaksi 1 kali setiap terjadi penurunan harga yang tajam, di mana mengambil di setiap level support terdekat. Di sini dapat kita lihat bahwa harga beli rata-rata untuk setiap satu lot pembelian akan menjadi 3.878. Dengan menggunakan harga saham di angka 3.100, itu berarti kamu masih mengalami kerugian sebanyak 20,06%. Padahal, harga saham itu sudah diambil di setiap level supportnya loh, yang berarti level harga di mana adanya penurunan signifikan, kemudian terjadi reversal ke atas. Gaya kelima, transaksi di hari tertentu. Jika kamu sering melihat naik turun harga setiap hari, akan ada masanya kamu menyadari bahwa kecenderungan terjadi peningkatan harga saham di hari Jumat dan Senin. Sedangkan untuk hari Selasa sampai Kamis, biasanya terjadi penurunan harga saham. Sebelum lebih lanjut, saya mau menegaskan bahwa ini hanya fenomena, dan tidak pasti terjadi seperti itu juga ya. Jadi, informasi ini bukan ilmu pasti, dan saya tidak pernah membuktikannya secara ilmiah, hanya berdasarkan pengamatan pribadi. Nah, apabila kamu menggunakan metode ini, berarti paling tidak, dalam 1 minggu, kamu hanya membuka aplikasi sebanyak 2 kali, yaitu di hari Jumat atau Senin saat harganya kemungkinan naik, dan di hari Selasa, Rabu, atau Kamis saat harganya kemungkinan turun. Gaya trading seperti ini cenderung digunakan mereka yang melakukan transaksi mingguan untuk mencari momentum harga beli dan jual suatu saham. Tentu saja, gaya ini tidak memberi jaminan bahwa di hari tersebut pasti terjadi kenaikan atau penurunan. Sehingga, apabila market bergerak berlawanan dari penentuan yang kamu tetapkan, misalnya nih, hari Jumat kan seharusnya naik, tapi kenyataannya turun. Berarti, kamu harus mengabaikan hari tersebut dan menunggu momentum di hari tertentu lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Kita mengambil data 10 transaksi terakhir untuk melakukan pembelian di hari jelek, yang kemungkinan terjadi penurunan harga. Dalam hal ini, kita menggunakan patokan hari Selasa setiap minggu. Ini merupakan rekapan data 10 transaksi terakhir jika kamu melakukan transaksi pembelian setiap hari Selasa. Di sini dapat kita lihat bahwa harga beli rata-rata untuk setiap satu lot pembelian akan menjadi 2.980. Dengan harga saham di angka 3.100, itu artinya kamu memperoleh keuntungan sebesar 4,03%. Keuntungan seperti ini diperoleh hanya dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu Mei sampai Juli. Nah, dari 5 gaya transaksi tadi, saya coba merangkumkan kinerja yang bisa dihasilkan untuk 10 transaksi terakhir. Untuk gaya pembelian 1 kali setiap bulan, menghasilkan kinerja minus 14,41%. Untuk gaya pembelian 1 kali setiap 3 bulan, menghasilkan kinerja minus 15,49%.
Untuk gaya pembelian satu kali setiap tahun, menghasilkan kinerja 26,38%. Untuk gaya pembelian satu kali setiap terjadi perubahan signifikan, menghasilkan kinerja minus 20,06%. Untuk gaya pembelian satu kali setiap hari tertentu, menghasilkan kinerja 4,03%. Nah, dari fakta yang ada, ternyata gaya pembelian satu kali setiap hari Selasa menghasilkan kinerja yang paling baik dibanding beberapa gaya pembelian lainnya. Oh iya, untuk pembelian setiap tahun bukan merupakan yang terbaik, karena ingat bahwa profit 26,38% itu diperoleh dalam waktu 10 tahun, sedangkan 4,03% hanya membutuhkan waktu 3 bulan. Apakah analisa ini menghasilkan kepastian yang sama setiap saham? Tentu tidak. Oleh karena itu, kamu harus melakukan simulasi ulang untuk setiap saham yang ingin dibeli. Tentu kita semua, baik investor maupun trader, sama-sama bertujuan menghasilkan profit, bukan? Nah, selain menerapkan standar metode analisanya masing-masing, kamu perlu juga untuk mengetahui metode mana yang akan kamu pakai. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Thank you.